semua manusia, siapapun dari manapun, adalah punya salah dan bisa jadi benar apa yang dia sampaikan, dan bisa salah apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu, hati-hati. Oleh karena itu harus kita kembali mulai sekarang belajar siapa sahabat Rasulullah. Ini kita bukan hanya iman dan percaya kepada Rasul. Kita bukan hanya iman dan percaya kepada keluarga Rasul, tapi kita punya kewajiban juga memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasul, kita memiliki kewajiban menghormati mereka. Keluarga Rasul, kita mengagungkan mereka, tapi bukan berarti kita menimbah mereka atau berlebihan terhadap mereka sampai ada orang berkata keluarga Rasul manusia yang maksum. Kalau mereka berkata sesuatu, itulah sesuai perkataan Allah, tidak bisa disalahkan. Itu pemahaman yang keliru. Semua manusia, siapapun dari manapun, adalah punya salah dan bisa jadi benar apa yang dia sampaikan, dan bisa salah apa yang dia sampaikan. Dan kita tidak boleh menerima sembarangan. Termasuk saya, kalau menyampaikan sesuatu yang sudah tidak ada tuntunan dari Quran dan hadis, atau sudah dijelaskan oleh ulama yang mu'tabar, ulama yang kita percaya, ulama ahlus sunnah wal jamaah, jangan sembarangan kita terima kalau belum dijelaskan dasarnya. Karena setiap ustaz, setiap orang pendakwah, termasuk saya, bisa benar, bisa salah. Tapi yang tidak boleh kita bermusyawarah diri atau menolak atau berfikir adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pasti harus sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, hati-hati dengan BB, SMS, Facebook atau hal-hal yang lain yang menyebarkan hadis bersabda Rasul tapi sebenarnya tidak pernah bersabda Rasul. Itu sekarang salah satu cara orang-orang yang mau menyiasatkan dan menghancurkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Masui hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak benar, dan menyampaikan kepada kita qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Dan di akhiri hadis ini rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Yang kita selama belajar, memang hadis Bukhari Muslim sudah disepakati oleh ulama ahlus sunnah. Hadis mereka ini, dua hadis ini Bukhari Muslim, hadis yang benar. Tapi jangan orang karena berkata Bukhari Muslim berarti memang betul di Bukhari Muslim. Banyak orang bawa hadis, malah ada yang menyebarkan hadis dalam satu catatan, tulisan. Dan saya sudah pernah menerima satu tulisan, dan saya kaget membaca satu hadis, katanya di dalam buku Bukhari dan Muslim. Begitu kita periksa dalam Bukhari dan Muslim, ternyata tidak ada hadis itu. Oleh karena itu hati-hati. Harus kita tahu di mana belajar, dan harus kita tahu sama siapa belajar. Dan kita harus percaya dan yakini apapun yang kita belajari, kalau memang kita punya salah faham terhadap yang kita belajari, belum tentu ibadah kita benar. Oleh karena itu harus kita periksa di mana belajar, sama siapa belajar, dan harus banyak belajar. Karena ilmu yang benar ini yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bapak Ibu, ingin masuk surga dengan cara yang mudah atau yang sulit? Mau yang mudah? Dengan cara yang cepat, dengan jalan yang mudah,
Satu, belajar ilmu. Karena kata Rasulullah, menuntut ilmu yang membawa kita dengan cara mudah menuju ke surga Allah. Ilmu yang benar, ilmu Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Fitnah yang paling bahaya adalah fitnah dalam agama, ditipu kita dalam hal agama, apalagi yang berhubungan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama kita cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah baca dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha, Allah telah ridha terhadap sahabat. Bagaimana sahabat itu boleh dilaknati? Allah saja ridha, apalagi orang-orang yang melaknati mereka, na'udzubillah. Malah saya mendapatkan satu catatan doa yang dibacakan oleh suku Lombok, yang saya heran bisa masyarakat Indonesia tertipu. Apakah dia tidak mengerti apa yang dia baca atau hanya ikut-ikutan? Di dalam bacaan itu ada satu catatan wirid doa macam zikir yang ditetapkan, membaca di malam Jumat. Biasa disunnahkan kita baca malam Jumat kan suratul Kahfi, ada yang sebagian baca surat Yasin, ada yang isi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak, bukan Kahfi, bukan Yasin, bukan salawat. Malah wirid dan zikir mereka malam Jumat, setiap malam Jumat melaknati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan menganggap dua orang ini adalah orang munafik. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau Sayyidina Abu Bakar orang munafik, kok bisa Rasulullah nikah sama anaknya Siti Aisyah? Kalau Sayyidina Umar orang munafik, bisa Rasulullah nikah dengan anaknya Sayyidina Umar Siti Hafsah? Masa Rasulullah mau berhubungan dengan silaturrahim atau berhubungan dalam rahim satu keluarga dengan orang munafik? Tidak mungkin. Kalau Rasul tidak tahu mereka orang munafik, pasti Allah akan beri tahu. Tapi karena mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, apalagi yang 4 khalifah, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Malah disibarkan fitnah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Siapa yang bilang begitu? Malah justru kalau kita kembali kepada anak dan cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib, banyak selain Al-Hasan wal Husain, ada yang dinamakan di antara anak dan cucu mereka, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Malah yang dari wanita, ada yang bernama Khadijah, ada yang bernama Aisyah, ada yang bernama Hafsah dan yang lain-lain. Kalau mereka benar dibenci oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, masa dia mau kasih nama anaknya dan cucunya, memberikan nama orang-orang yang dibencinya? Oleh karena itu, Bapak Ibu kami dan kita semua bersama memiliki kewajiban membela sahabat Rasul, mencintai sahabat Rasul, mendalami sejarah sahabat Rasul, mempelajari banyak perjuangan sahabat Rasul agar tidak mudah tertipu. Inilah salah satu ciri yang kita masuki dan dalami. Banyak ciri-ciri nanti yang akan datang, di antaranya kebodohan kita terhadap agama, akhirnya mudah terpecah, mudah tersesat, tanpa kita sadar. Kita harap amal ibadah diterima, malah kita ditolak amal ibadah kita. Kenapa ditolak? Karena kita beribadah dengan cara yang tidak benar.